masuk atau susah untuk diketahui ciri-cirinya. Jadi penyakit hati itu yang pertama, kalau menurut Syekh Sa'rawi itu riya yang paling ini. Riya itu apa? Membanggakan diri, pamer. Penyakit, salah satu penyakit. Jadi riya ini kadang merasuk ke dalam itu, kadang tidak sadar kalau dia sudah terkena penyakit riya. Mirip orang gila. Orang gila itu tidak sadar kalau dirinya gila, tidak sadar. Man, barang siapa, marido, barang siapa yang sakit, apa kolbuhu, hatinya man tadi. Muni'a, maka dicegah ayal basa libasat taqwa. Jadi barang siapa yang sakit hatinya, itu dia pasti akan tercegah untuk memakai pakaian takwa. Jadi ketika dia itu sakit hatinya, bertakwa itu sulit, susah untuk bertakwa. Macam-macam, tidak hanya riya, ada lagi ghaflah. Ghaflah itu apa? Lupa, lalai, termasuk kayak begitu. Ada lagi ujub. Ini juga bahaya yang seperti ini. Ada 9. Saya ingat saya itu kalau menurut Imam Sa'rawi itu ada 9. Termasuk itu hasud, terus ujub, gurur. Gurur ini juga biasa menimpa seseorang tanpa disadari. Gurur itu artinya terperdaya. Dia itu kadang melakukan itu juga tanpa dia sadar. Jadi barang siapa yang hatinya terkena penyakit, maka akan susah memakai pakaian takwa. Walau soha, mongko lamun sah atau sehat. Apabila sehat, apa yang sehat? Apa kolbuka, hati anda, min marodin, dari sakit, al-hawa wasyahwati. Al-hawa itu kesenangan, wasyahwati dan keinginan. Jika hati anda sudah sembuh dari penyakit mempunyai kesenangan, jadi anda itu sesuatu senang itu sudah tidak tertarik, atau syahwat, keinginan sudah tidak. Tahammalta, maka anda akan memikul. Memikul, kamu memikul yang ini, memanggul. Asqalat takwa, apa beratnya takwa. Takwa itu berat. Tapi kalau hati anda sehat, maka anda akan mampu memanggul. Kalau bahasa Jawa memikul. Bedanya memanggul beban takwa yang begitu. Jadi takwa itu berat. Maka jika anda ingin bertakwa, hati anda harus bersih. Waman lam yajid halawat taati. Ini kemarin kayaknya sudah ini. Waman lam yajid halawat taati. Waman, barang siapa, lam yajid, yang tidak menemukan halawat taati, apa ini, manisnya taat. Barang siapa dia itu taat tapi tidak nikmatnya, tidak dalla, maka itu menunjukkan alamaro di kolbihi minasyahwat. Jadi kok ada orang tidak pernah menemukan manisnya taat atau nikmatnya ketaatan, itu menunjukkan bahwa hatinya punya penyakit syahwat. Anda sholat nggak pengaruh, anda ngaji nggak pengaruh, anda zikir nggak pengaruh, nggak punya efek, nggak punya dampak. Tidak pernah merayakan sholat yang nikmat, nggak pernah merasakan. Zikir yang nikmat nggak pernah merasakan. Nah, ini adalah tanda-tanda atau anda menunjukkan anda terkena penyakit hati yang berupa syahwat, yaitu punya keinginan. Syahwat itu keinginan apa saja. Nah, kita itu kadang sholat iya, tapi kita belum bisa merasakan kenikmatannya sholat. Tapi nggak apa-apa, yang penting sholat istiqomah terus. Jadi ya, lama-lama nanti juga akan
nikmat itu juga akan datang. Waqad sama lan Allah sudah, sesungguhnya Allah sudah menamakan tadi itu. Waqad sama Allahu ta'ala syahwata maradun biqoulihi ta'ala fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Maka di dalam hati mereka tadi itu, orang-orang tadi bisa menjadi sebab keinginan di dalam hatinya. Maka syahwat yang seperti tadi itu, atau orang yang seperti tadi yang tidak bisa merasakan nikmatnya taat, maka hatinya sakit. Hatinya sakit. Ya termasuk ngerasani wong bisa Indonesia. Apa? Ngomongin orang apa itu? Was-was, barang itu termasuk penyakit hati. Was-was, tamak, rakus. Jadi itu banyak. Nah, kita tidak akan bisa menghilangkan penyakit hati. Seandainya sampean punya penyakit hati, riya, ghaflah, lali dan lupa, godok, marah, itu punya di dalam diri Anda. Terus Anda mau menghilangkan satu, tak jamin tidak bisa. Bisanya Anda mempunyai satu keistiqomahan yang langgeng, itu lama-lama bisa. Jadi Anda punya penyakit hati, was-was sama apa namanya, pokoknya salah satu itulah. Itu terus Anda mungkin saya ingin menghilangkan riak saya, tidak bisa. Kecuali Anda mempunyai satu istiqomah yang langgeng, sesuatu yang baik yang istiqomah. Jadi contoh begini, ini saya sering terangkan, ini bekas kopi, ini semua gelas bekas kopi. Ini Anda tidak bisa terus membersihkan kopinya. Bisanya Anda isi air putih terus. Lama-lama ini kotoran yang di sini itu pasti akan keluar. Caranya itu. Jadi kadang orang, saya punya penyakit hati A, B, C, D. Saya mau menghilangkan satu, tidak bisa. Kecuali Anda punya satu kebaikan dan itu istiqomah. Apa itu? Terserah Anda. Anda mau sholat malam boleh, Anda mau sedekah boleh, tapi itu istimewa, continue terus menerus. Maka lama-lama nanti sifat ujub hilang diganti tawadu. Lama-lama nanti sifat lupa hilang diganti sifat gampang ingat. Itu terus. Jadi nanti lama-lama ini karena kita melakukan sesuatu yang istiqomah, yang sifat penyakit hati itu hilang satu, diganti yang baik. Jadi ketika Anda suka sombong, berarti hilang sombong Anda menjadi tawadu, rendah diri. Dan nanti begitu lagi terus. Nanti Anda biasa iri, hasut gitu. Kalau tetangga ada yang beli motor rame, kulkas rame, bangun rumah rame. Itu nggak bisa Anda menghilangkan itu. Bisanya Anda harus mempunyai satu perbuatan atau sama saja kita melakukan ketaatan atau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Apa itu sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita? Yaitu at-ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ini. Wasdinabu ma huwa laka mudirrun wa huwa al-maksiyah. Yang kedua adalah wasdinabu, menjauhi ma huwa laka mudirrun, menjauhi sesuatu yang yang berbahaya bagi diri kita. Apa itu sesuatu yang berbahaya bagi diri kita? Yaitu al-maksiyah. Ya cuma dua itu. Caranya cuma dua. Caranya dua. Tapi kalau Anda mau melakukan itu ya tadi itu prosesnya. Jadi Anda ingin menghilangkan sifat-sifat jelek itu tidak bisa kalau tidak mempunyai satu amalan yang istiqomah. Karena istiqomah itu ya khairun min alfil karomah. Jadi ada 1000 karomahnya wali, dengan satu istiqomah itu enggak ada apa-apanya karomah. Maka Anda harus punya sholat fardu itu yang paling penting, istiqomah itu yang paling penting. Kalau mau jamaah, apalagi ditambahi zikir setelah itu. Nah, itu Anda lakukan saja.
udah nggak usah banyak-banyak. Sholat umumnya sholat zuhur 4 kali, ya 4 kali, jangan tambahin 5 rakaat, jangan tambahin 6 rakaat, enggak, ya 4 rakaat, ya 4 rakaat saja, nggak usah tambahin. Takutnya karena ingin cepat hilang sifat ini terus tambahin 5 rakaat, 6 rakaat, enggak, ya tetap 4 rakaat. Subuh tetap 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Saking semangatnya itu kadang berlebihan. Orang itu begitu biasanya, kalau lagi seneng-senengnya itu pengennya berbuat baik terus. Fa'in fa'alta, ketika anda berbuat danban, fa'in fa'alta danban, ketika anda berbuat dosa, wa'a qabtahu bitaubat, ketika kita ini semua berbuat dosa dan qabtahu bitaubat, ada ngiring-ngiringi loh, kalau bahasa Jawanya ngiring-ngiring, dalam hati itu ada bersamaan dengan taubat. Jadi kita setelah melakukan dosa, terus setelah itu terus di dalam hati kita itu bersamaan punya keinginan untuk bertaubat. Wan nadamu, dan betul menyesal, wal ingkisari, dan susah. Jadi setelah kita melakukan maksiat, di hati kita itu merasakan menyesal, merasakan susah, wal inabati, dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya anda berbuat maksiat, tapi setelah anda berbuat maksiat itu anda menyesal melakukan itu, anda susah karena melakukan itu, terus anda ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya karena dzalika sababus latika, maka yang seperti ini adalah sebab kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun anda berbuat maksiat, tetapi kalau di hati anda itu ada keinginan untuk bertobat, ada sesuatu yang menjadikan itu menyesal pada diri anda, ada yang anda karena anda melakukan maksiat anda susah, karena melakukan maksiat anda ingin kembali kepada Allah, maka dengan sebab itu anda bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal anda mau begitu. Sebaliknya, fa'in fa'alta at-ta'atu fa'aqabtaha bil ujub. Fa'in fa'alta, ketika kita mengerjakan ta'at, fa'in fa'alta at-ta'at, ketika kita mengerjakan ta'at, fa'aqabtaha, dan bersamaan dengan ta'at itu bil ujubi, bersamaan apa? Dengan sombong. Jadi anda ta'at tapi sombong. Kamu sholatnya baru 2 kali, saya sudah 5 kali, ya itu pokoknya sombong. Jadi dia mengerjakan ketaatan tapi sombong. Nyumbang masjid, cara nyumbangnya teriak-teriak lah, cuma kayak gitu. Intinya orang itu biar tak. Wal ujubilan, ujub pamer, wal kibri, dan sombong. Karena dzalika sababul qati'ati, maka yang seperti ini bisa menjadikan sebab terputusnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering bilang, orang yang taat sama orang yang maksiat itu beda tipis. Anda taat tapi sok jagoan juga masalah gitu. Tapi ya itu tadi, maka kita tetap harus rendah diri. Dikira orang kalau sudah taat itu dikira yang menyembah Allah cuman dia, padahal yang menyembah Allah ini enggak sampai yang enggak terhitung, malaikat kita enggak tahu, belum tumbuh-tumbuhan, belum batu-batuan. Nah, kadang orang kalau sudah taat itu kayak yang menyembah Tuhan cuman dia. Begitu sebaliknya, orang yang berdosa itu kayak enggak ada yang salah selain dia. Orang yang melakukan maksiat itu kadang kalau menyesal itu kayak tidak ada kesalahan yang melebihi dia. Maka saya sering bilang bahwa kalau kita tidak bisa mengikuti ibadahnya para sholihin, orang-orang soleh itu ibadahnya kan keren-keren, minimal anda saingi istighfarnya orang yang berdosa, orang yang berbuat. Kalau di sini
bangun semama tahajud, wah saya nggak yakin sudah, nggak yakin saya. Minimal kalau kita tidak bisa mengikuti jejak para sholihin, tahajudnya, duhanya, sholat ininya, wamalnya, macam-macam, minimal saingilah istighfarnya para pendosa. Gimana? Ya udah, setiap hari Anda istighfar terus. Berapa? Terserah mampu Anda berapa. Nabi Muhammad itu orang yang tidak punya dosa, manusia yang dijaga, itu saja masih membaca istighfar sehari 70 kali. Kita ini yang tiap hari pasti, bukan enggak, pasti melakukan dosa. Kadang orang itu begitu, saya enggak kemana-mana, di rumah saja, saya enggak melakukan dosa. Enggak, tubuh Anda tidak melakukan dosa, tapi hati Anda itu pasti melakukan dosa, tak jamin. Maka minimal kita sehari itu istighfar 70, ya 100. Jadi kalau tidak bisa mengikuti solehnya para solehin, maka saingilah istighfarnya para pendosa. Orang-orang yang dosa terus tobat itu, kalau tobat itu kayak tidak ada orang yang salah di dunia ini melebihi dia. Itu orang yang ajaban laka kaifa tatlubu sholaha qalbika wa jawarihuka taf'alu ma sya'at minal muharramat. Ajaban laka, sungguh mengherankan atau mengherankan sekali laka, kamu itu gimana? Saya ini heran kepada kamu. Ini bahasanya begitu. Kaifa tatlubu sholaha, gimana Anda mencari kesembuhan? Gimana Anda mencari kesembuhan? Kaifa tatlubul sholahus qalbika, bagaimana Anda mencari kesembuhan hati Anda? Wa jawarihuka taf'alu ma syaa, sedangkan jawarih itu anggota tubuh, taf'alu itu mengerjakan ma sya'at minal muharramat. Gimana kita semua itu menginginkan sembuhnya hati kita, sedangkan anggota tubuh kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya nggak nyambung. Kita itu hatinya pengen sembuh dari penyakit hati, riya, godoh, ghaflah, usul, macam-macam, tamak, gurur, hasud, ujub, macam-macam. Sedangkan anggota tubuh kita melakukan sesuatu yang diharamkan, karena nggak nyambung, itu nggak bakal sembuh Anda, hati Anda nggak bakal sembuh. Contohnya apa? Karena dari kayak melihat sesuatu yang diharamkan, apa saja. Wal ghibati lan ghibah, itu tadi ngerasain tadi. Wan namimah lan namimah itu adu domba. Ya kita itu hatinya pengen sembuh dari penyakit, tapi mulutnya masih ghibah, masih adu domba. Wa ghairu dzalik dan lain-lainnya, macam masih banyak lain. Nah Anda itu hatinya, mau kita semua ini hatinya pengen sembuh dari penyakit, tapi anggota tubuh kita masih melakukan yang seperti itu, nggak bakal sembuh. Wa misalul laka kaman yatawada bisum. Nah ini seperti contoh kaman, kayak orang yatawada yang mencari obat bisumi dengan racun. Nah itu sama saja, orang yang seperti ini itu sama kayak orang mencari obat tapi dengan racun. Udah tahu dia mau mencari obat tapi minumnya racun. Au kaman aroda tandifa thawbihi bisawati, atau orang yang punya keinginan membersihkan bajunya tapi malah dicoret-coret hitam atau diwenter hitam, ya nggak bisa, tetap fa'alaika bil khalwati wal uslati. Maka sekali-sekali, sekali-sekali kita itu mencari kesepian wal uslati, dan menjauh dari keramaian. Udah sekali-sekali tempo sehari 2 hari yang lagi kosong, nggak kerja, itu lagi apa, udah
sampai sembunyi di mana? Sembunyi itu terserah Anda. Ya, mau di kamar dikunci setengah jam, 1 jam, ya minimal setengah jam. Anda gimana? Ya, bisa di hutan, bisa di ini. Sekali-sekali begitu. Untuk apa? Menghisap diri. Minimal seumur hidup sekali. Saya ini jadi orang tua sudah benar apa belum? Saya ini jadi anak sudah benar apa belum? Saya ini jadi saudara sudah benar apa belum? Saya ini jadi tetangga sudah benar apa belum? Saya jadi suami sudah benar. Nah itu sekali-sekali menghisap itu, walaupun seumur hidup sekali. Tanggung jawab saya kepada anak ini sudah agak sombong, karena anaknya dia yang ngasih makan, dia yang ngasih sekolahkan, terus mentang-mentang. Padahal hak-hak anak ini banyak yang tidak diselesaikan sama orang tua. Jadi dikira kalau sudah ngasih makan sudah selesai. Kita ini sudah tanggung jawab kita sebagai orang tua ini sudah clear apa belum? Atau sebaliknya, kalau kita jadi anak, tanggung jawab kita sebagai anak sudah memenuhi syarat apa belum? Itu belum tanggung jawab kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidup sekali. Ini sudah saya. Maksudnya begitu. Kita sekali tempo itu menghisap diri kita sendiri. Walaika bil khul, maka kita sekali-sekali kholwat. Kholwat itu menyendiri atau usulah menjauh dari keramaian. Memang kana la usulah dabatun. Biasanya orang yang usulah itu kaprai atau umumnya itu mendapat karena al-uzlah kemul. Ya, jadi dia ketika dia menemukan kesepian, maka saya sering ngomong bahwa hidup ini tentang kehilangan. Hidup ini tentang kehilangan. Kita sekarang punya anak, punya istri, punya macam-macam. Nah, nantilah lama-kelamaan bilang satu, maka kadang kita hilang itu. Kita sekarang punya rambut, punya gigi, punya kuping, lama-lama berubah semua itu. Giginya hilang. Jadi hidup itu tentang kehilangan. Maka seberapa siap kita kehilangan itu? Yang dulu kita kalau ngobrol kuat sampai jam 10, terus berkurang jam 12 sudah nggak kuat, terus berkurang. Kalau kita macam-macam lah, maka hidup ini soal kehilangan. Tinggal seberapa kita siap menghadapi kehilangan. Nah, kalau Anda tidak siap ya tidak tahu seberapa siap Anda menjalani hidup kehilangan. Faman sotakot, barang siapa yang sungguh-sungguh tahu apa usilahnya, maksudnya dia betul-betul usilah menyendiri. Syekh Abu Hasan Asyadili itu pernah uzlah dalam hutan 3 hari, tidak makan, tidak minum. Jadi memang sengaja dia tidak makan, tidak minum. Tiba-tiba yang datang itu bukan orang muslim tapi orang kafir. Woi, itu ada Syekh Abu Hasan Asyadili itu didatangi. Itu kan kiainya orang Islam gitu. Akhirnya didatangi, dikasih makan, dikasih minum, ditinggal. Akhirnya Syekh Abu Hasan berpikir begini, loh, kok yang datang kepada saya kok malah bukan orang Islam, tapi malah orang kafir. Nah, maka setelah dia berkata begitu, ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupanya berbunyi begini, bahwa seorang laki-laki sejati itu mendapatkan rezeki bukan dari temannya tapi dari musuh. Nah, kalau dari temannya banyak, ya, sampean ini termasuk teman saya, sahabat saya, ngasih saya rezeki sudah biasa. Tapi yang lelaki sejati itu mendapat rezeki dari musuh. Nah, itu Abu Hasan Asyadili, dia uzlah, dia menyendiri di hutan. Sekali-sekali sampai ke hutan 3 hari, nanti ketemu macan atau apa. Enggak, kalau sekarang nggak harus di hutan, nggak harus, minimal di kamar sendirian.
digelapkan lampunya. Ya itulah minimal. Ya jangan usah lama-lama setengah jam. Kok nggak kuat setengah jam ya 10 menit. 10 menit masih nggak ada ya 5 menit. Ini susah orang sekarang. Dikasih masih nawar, nggak nawar yang repot. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh uslah, maka dia akan mendapatkan bimawahi bil haq. Dia akan mendapat peparing itu apa bahasa Indonesia? Pemberian. Bimawahi bil haq, dia akan mendapatkan pemberian dari Allah langsung. Tapi kalau serius ya, kalau betul-betul serius. Ya contohnya kayak tadi, Hasan Asadi. Dia di hutan 3 hari, memang sengaja tidak makan, tidak minum. Ya kalau dia mau makan bisa, mau minum bisa, ada air, ada macam-macam. Tapi dia tidak makan, tidak. Maka dia orang yang betul-betul melakukan usaha tadi, menyendiri, menjauh dari keramaian, itu dia akan mendapat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat yang kadang kita sendiri tidak tahu. Apa itu ya? Wa alamatuha, alamat-alamat pemberian tadi itu salah satunya adalah kasful ghitoi, terbukanya tutup. Hati kita tertutup bisa terbuka. Wa ihya'il qalbi, dan hidupnya hati. Jadi hati itu mulai hidup kalau kita itu pernah uslah, pernah menyendiri. Itu biasanya hati ini hidup. Hati hidup itu biasanya begini, salah satu contohnya begini. Gampang tersentuh ketika melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu biasanya salah satu ciri hati yang wa tahqiqul mahabbati, dan menyatakan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tadi efek ya. Efek atau akibat buruk penyakit hati. Bisa penyakit hati itu bisa menjadikan kita tidak bisa menyandang ketakwaan, itu tidak bisa. Husnul amali, ini baiknya amal. Yang tadi soal akibat buruknya hati atau penyakit hati. Kalau sekarang tentang memperbaiki amal, bukan memperbanyak ya, memperbaiki. Wa alaika bi husnil amali la bi kasroti. Wa alaika, maka tetapkanlah pada dirimu semua ini bi husnil amali, dengan memperbaiki amal, la bi kasrotihi, tidak dengan memperbanyak amal. Maksudnya bi husnil amal itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Kualitas amal Anda itu. Jadi Anda sholat, iya sama-sama sholat, tapi kualitas Anda sholat itu bagaimana? Ikhlas Anda, khusyuk Anda, itu namanya husnul amal itu ya, kualitas, bukan jumlahnya, bukan jumlah. Kasratul amali ma'adami husni fihi kasyabi kasiratin wadi'ati as-saman. Kasratul amali, banyaknya amal, ma'adami husni, tapi tidak ada kualitasnya, tidak ada. Anda puasa Senin Kamis, mulai Senin sampai Minggu, tapi kualitasnya tidak ada. Kualitasnya tidak. Maksudnya kualitas itu minimal Anda punya ilmu. Syaratnya itu, syarat untuk husnul amal, untuk memperbaiki kualitas itu Anda punya ilmu. Kalau Anda tidak punya ilmu, ya nggak bisa. Maksudnya begini, Anda bisa sholat, cara wudhu, cara sholat itu harus punya ilmu. Contohnya fikih, sholatnya, wudhunya Anda betul, clear, tidak ada
bahwa wudhu Anda itu sah. Itu harus punya keyakinan itu. Untuk mempunyai keyakinan itu harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Anda sholat, Anda mulai takbiratul ihram sampai salam, Anda harus meyakini bahwa sholat yang Anda jalankan itu benar. Gimana caranya? Ya harus punya ilmu. Syarat rukun sholatnya itu harus tahu semua. Itu cara untuk memperbaiki amal. Bukan memperbanyak, beda ya memperbanyak sama memperbaiki. Jadi amal yang banyak tidak disertai dengan kualitas itu sama saja kayak kasiyabika, seperti baju yang banyak alwadiati kang asor asamanya. Jadi kayak baju yang banyak tapi harganya murah, harganya banyak tapi harganya. Wakilatul amali ma'abusni, sedangkan sedikit amalnya tapi kualitasnya baik. Itu kasdiabi kolilati arrofi'ati asamani. Ini contohnya seperti baju sedikit tapi bermerek lah. Bajunya satu, cuman mereknya Levi's 501, dibanding baju banyak tapi mereknya ecek-ecek. Perbandingannya atau seperti contoh lain kal yakutati, itu kayak yakut itu batu brilian, yakut ya. Sohirun itu kecil, jirmuha apa bentuknya atau bendanya ya. Jadi yakut itu kan kecil bentuknya, paling segini bentuknya atau bendanya cuma segini. Kasih rotu sama tapi harganya jadi pilihannya. Kalau ulama dulu itu sering lebih husnul amal dibanding kasrotul, kualitas amalnya itu. Dia melakukan sholat satu kali, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan banyaknya tapi kualitasnya. Nah, cara untuk mengetahui kualitasnya itu baik atau enggak, ya berarti kita harus punya ilmu. Nggak bisa Anda mengatakan kualitas saya baik loh, Anda nggak tahu kualitas yang mana. Anda jualan produk sesuatu, ketika ditanya ini kualitasnya baik, mana, terbuat dari apa, waduh nggak tahu saya, nggak bisa. Anda sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu kualitas Anda tahu. Baca ini harus fasih, harus begini, baca ini harus begini, harus begini. Nah itu berarti butuh ilmu, berarti butuh ngaji fikih. Salah satunya itu. Faman asghala qalbuhu billahi wa ala jahu mimma yatra'u alaihi minal hawa. Paman asghola, barang siapa yang asghola, menyibukkan dirinya, menyibukkan kolbuhu apa hatinya, billahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ala jauh dan mulosoro. Mulosoro itu merawat, kalau bahasa Indonesianya merawat. Jadi barang siapa yang menyibukkan hatinya hanya kepada Allah dan dia merawat dirinya untuk tidak berbuat dosa. Jadi hatinya selalu sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merawat dirinya atau merawat hatinya atau dirinya untuk tidak berbuat dosa. Karena afdhola mimman yuksiru minas sholati wasyam. Orang yang seperti ini itu lebih baik dibanding orang yang setiap hari sholat dan puasa. Jadi hati Anda itu Anda gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sholat dan puasa ini sholat sunnah loh ya, jangan diartikan sholat wajib. Sholat wajib dan puasa wajib tetap jalan, tapi sunnah-sunnah yang lain itu lebih utama dibanding orang yang melakukan sholat sunnah wajib. Sholat sunnah, puasa sunnah itu lebih utama orang yang tadi
hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa. Maka guyonan saya dulu sama teman-teman santri sama Kak Gus Pak. Jadi nanti hari akhir itu ibadah yang paling banyak itu tidur dan tertawa. Karena apa? Karena Anda tidur tidak melakukan dosa. Anda tertawa kumpul-kumpul seperti ini, ngopi ini meninggalkan dosa baru. Di luar sana belum tentu seperti ini. Maka ini termasuk ibadah yang luar biasa. Tidur itu nanti jadi ibadah yang luar biasa. Karena Anda tidur, Anda tidak melakukan maksiat. Dulu kalau saya bercanda dengan teman-teman pondok saya, ternyata sekarang kejadian. Karena afdhala mimman yuksiru minas sholati wasyam. Lah orang yang seperti tadi itu lebih bagus dibanding orang yang sering melakukan sholat sunnah, sering melakukan puasa sunnah. Itu lebih bagus, lebih baik orang yang hatinya selalu terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah, maka perlu dilatih. Ya latihannya tadi itu, ya pikir tadi itu. Istighfar, sholawat, syahadat, la ilaha illallah, itu latihannya itu. Maka sekarang biasanya orang ikut thariqah biasanya. Misal man sholata bi ghairi hudurin qalbi. Perumpamaannya ada orang tapi hatinya tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sholat tapi di hati Anda itu tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kaman itu kayak orang ahdalil maliki mi'ata sunduqatin. Orang yang sholat tapi hatinya tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, itu diibaratkan kita memberi hadiah kepada raja mi'ata sunduqatin, 100 peti emas. Jadi orang yang sholat tapi tidak bisa menghadirkan Allah di hatinya, itu seperti orang yang memberi hadiah kepada raja 100 peti emas farighatin tapi kosong. Tapi kok jadi Anda sholat tapi hati Anda tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja. Anda datang ke raja, presiden sekarang ini, membawa peti emas, tapi kok konsekuensinya apa? Anda datang sama raja, terus Anda, raja saya memberi hadiah kepada Anda 100 peti emas, ternyata dibuka kosong. Konsekuensinya apa? Malu, di penjara. Konsekuensinya itu. Ya, berarti Anda punya hak untuk dihukum oleh raja. Iya Bang? Loh, wah Anda berani menipu raja itu. Anda membawa peti emas 100 peti, tapi kosong. Wah itu rajanya, wah ya, konsekuensinya berarti Anda bisa dihukum karena itu, karena menipu raja. Nah itu ibarat orang yang sholat tapi hatinya tidak bisa hadir, tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagus, saya itu susah beginilah. Minimal Anda dari istiqomah Anda sholat itu kalau Anda niatnya ikhlas, udah terus, jangan sampai berhenti 5 waktu. Nah, minimal itu. Nanti juga lama-lama akan hadir sendiri. Nah kalau Anda ngomong saya sholatnya bolong-bolong, saya udah sabar dulu sampai mentok tidak bolong. Itu konsekuensinya kayak tadi. Kalau Anda sholat tapi tidak bisa menghadirkan Allah di hati Anda, maka kita seperti memberi hadiah kepada raja 100 peti emas tapi kok fayastahiqqu al-uqubati, maka al-uqubati untuk disiksa atau di penjara atau malu dan macam-macam. Minal maliki, dari raja tadi. Karena apa? Yadkuruhu alaiya daiman. Raja itu pasti ingat terus. Ini kurang ajar ini. Datang bawa peti emas kok kosong, itu pasti diingat, dan itu raja pasti malu, malunya bukan main.
Nah itu perumpamaan seperti itu. Kita bayangkan masa kita mau menghadiahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tipuan-tipuan. Jangan, kalau nipu jangan sama Allah lah, maksudnya nipu yang lain. Ini jangan main-main barusan. Wa man shallaha bi huduril qalbi kaman ahdalahu yaquta tawasi alai al-fatimah. Jadi barang siapa yang sholat dan dia dalam sholatnya dia bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kayak orang yang memberi hadiah kepada rajanya satu cincin yakut. Itu sebanding dengan 1000 kotak peti emas tadi. Bainal malik yadhkuru alaiha da'i, maka malik tadi atau raja tadi akan mengingat hadiah itu terus namanya dikasih hadiah kan pasti diingat. Mungkin ngasih hadiah kok terus gak diingat. Maka minimal istiqomah itu terus continue terus Anda menjalankan sesuatu yang baik apa saja, mau sedekah mau apa, kalau bisa jangan ada yang tahu, jangan Anda posting kalau mau sholat tahajud, tahajud dulu ya udah itu buat Anda sendiri. Anda mau sedekah teriak-teriak saya mau sedekah, enggak, udah itu Anda buat Anda sendiri, istiqomahkan, mengerjakan sendiri, tidak perlu ada orang yang tahu. Jadi ulama-ulama dulu itu biasa puasa 40 tahun, itu keluarganya pun tidak tahu kalau dia puasa. Idza dakhalta fi sholati fa innaka tunajillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim iman